Hai, selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Cancer ya di minggu keempat Juli 2025. Oke, buat para Cancer, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini. Mari kita lihat ada apa aja sih di kehidupannya kamu di minggu keempat Juli 2025 ini Cancer. 2025. Sekali lagi. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki ya. Langsung aja buat para Cancer, ada apa aja yang akan terjadi sama Cancer Kak di minggu keempat Juli ini. Yang pertama sih kalau aku lihat ada hal-hal yang akan terjadi sifatnya bertepuk sebelah tangan di sini Cancer. Jadi kayaknya ya apapun yang kayak sesuatu tuh jadi harapan kamu ya di minggu keempat ini, coba deh jangan kayak yang terlalu berharap banget gitu. Oke, baik. Apalagi kalau sama orang, sifatnya sama manusia, kamu jangan terlalu berharap banget. Oke, di minggu keempat ini karena ada hal-hal yang ya nggak akan seimbang, nggak akan balance, bertepuk sebelah tangan, dan bisa kalau terlalu tinggi ekspektasimu kamu bisa kecewa sendiri pada ujung-ujungnya gitu. Terus di minggu keempat ini juga aku lihat Cancer ada sesuatu yang ya kamu akan terlihat sangat friendly di hadapan orang-orang ya. Kayak apapun yang kamu rasakan, kayak kasih sayangmu, perhatianmu ke orang-orang tuh sangat terarah, kamu care terhadap sesama, ada kasih sayang, ada apa ya, kehangatan yang kamu tunjukkan ya ke orang-orang di sekitarannya kamu, meskipun terkadang ya masih banyak menyimpan gitu ya, entah kekecewaan di dalam hati seperti itu. Cuma kalau ke orang-orang Cancer itu selalu berusaha untuk memperlihatkan bahwa dia baik-baik saja. Dia dalam kondisi yang pokoknya jangan sampai kelihatan ada masalah gitu. Dan aku lihat kamu cukup fleksibel dalam melakukan apapun di minggu keempat ini. Oke, kayak segala sesuatunya bagi seorang Cancer itu nggak ada yang susah gitu. Masih bisa diusahakan ya. Apa-apa tuh kayak dipermudah. Itulah enaknya seorang Cancer, pikirannya tuh nggak mumet gitu. Cuma yang mumet itu terkadang hatinya. Ya. Dan Cancer juga merupakan tipe orang yang sangat percaya diri gitu teman-teman ya. Jadi kalau dalam melakukan hal apapun itu kayak nggak akan banyak ini juga sih kalau aku lihat, kayak nggak banyak keluhan, dijalani aja gitu. Terus ada beberapa hal yang akan kamu menangkan di minggu keempat nanti Cancer. Aku melihat ada sesuatu yang bisa kamu rayakan tentang pencapaian sih di sini ya. Ada hal-hal yang pada akhirnya kayak oke lah, katakanlah di sini kamu kayak dapet mahkotamu ya atau kamu dapat suatu hal yang terkait dengan kunci kesuksesanmu juga bisa sukses. Pokoknya akan ada hal-hal yang berhasil di minggu keempat nanti. Oke, apakah itu karir kak, pekerjaan kak, bisa ya. Terus nah ini tapi masalahnya ya, kamu kan selalu berusaha untuk terlihat baik-baik saja di hadapan orang-orang gitu ya. Tapi memang aku lihat di minggu keempat ini, meskipun berusaha untuk menampilkan yang oke, Cancer yang selalu prima, yang nggak kelihatan ada masalah, tapi tetap ternyata tuh kayak banyak kekecewaan di hati seorang Cancer ya. Banyak hal yang kamu kecewakan, terus kamu pendam sendiri, kamu sedih, kamu ada penyesalan juga. Cuma apapun yang kamu rasakan tuh kamu nggak berusaha untuk publish ke orang-orang. Nih ya, ada Ten of Swords juga. Ada hal-hal yang ngebuat hati dan perasaan kamu itu jadi nggak enak di minggu keempat ini. Cuma oke lah, di sini tuh kayak yang bener-bener sebenarnya dalam hati kayak yang ngebuat kamu tuh kayak ngerasa terpuruk, ngerasa yang bener-bener jatuh gitu ya. Ini tentunya tentang kehidupan kamu sendiri ya. Cuma kamu nggak berusaha untuk menampilkan itu kayak sesedih-sedihnya kamu ya. Ya kamu nggak akan menangis di hadapan orang-orang kalau aku lihat gitu ya. Sesensitif-sensitifnya Cancer, kamu tuh kayak masih bisa nyimpen gitu, masih bisa senyum apa, nanti kalau sendiri baru deh kayak yang nangis gitu ya. Kayak bener-bener ngeluarin sensitivitasnya. Kalau udah kayak udah sendiri lah gitu, nggak ada orang-orang yang akan melihat kamu
menangis, sedih gitu, atau marah di sini gitu ya. Dan beberapa deh Cancer juga kalau aku lihat ada yang akan ngestak di rumah-rumah aja nih ya. Ada hal-hal sepertinya kayak masih takut buat kamu rubah ya. Ada hal-hal yang entah kenapa kayak masih menjadi pertimbangan kamu. Ada rencana-rencana yang masih pending ya, masih dipending oleh seorang Cancer di minggu keempat ini. Terus di minggu keempat ini juga aku lihat banyak kegelisahan yang Cancer coba sembunyikan sendiri teman-teman ya, kayak beban-beban pikiran, ada ketakutan-ketakutan akan hal-hal yang mungkin juga kamu fokuskan gitu ya. Ada hal-hal yang bikin gelisah, bahkan saking gelisahnya, kayak kamu saking gelisahnya mikirin suatu hal di minggu keempat ini bikin kamu jadi kayak susah tidur ya. Terus kayak mau tidur aja kepikiran lagi masalah itu ya. Terus lagi ngapa-ngapain juga kepikiran, meskipun kalau lagi kerja memang Cancer itu orang yang fokus ya. Cuma lagi waktu-waktu tertentu dimana kamu lagi sendiri, di sanalah kayak waktunya apa ya, ibarat kata tuh kegelisahan kamu jadinya kayak mencuat gitu ya, muncul gitu. Dan aku lihat di minggu keempat ini Cancer tuh yang benar-benar berusaha untuk healing juga dari trauma-traumanya, dari hal-hal yang bikin dia jadi gelisah, patah hati ya. Terus mencoba untuk menerima, memaafkan segala hal di sini, kayak ikhlas gitu terhadap hal-hal yang sudah terjadi gitu ya. Apa-apa yang menyebabkan kamu jadi kecewa, sedih, timbul penyesalan ya, bikin kegelisahan di hati, yang bikin merasa terpuruk, kamu mencoba untuk kayak melepaskan itu semua dengan proses healing yang sedang berjalan, dan kayak ikhlas, pasrah, terus memaafkan. Kayak yang terjadi biarlah terjadi, yang penting kedepannya gimana baiknya lagi, kayak gitu yang harus diusahakan, yang harus difokuskan kan buat kedepannya. Nah kamu tuh mikirnya udah kayak gitu, kayak apapun yang menyakitkan sebelumnya yang udah terjadi ya udahlah gitu ya, yang penting kita fokus buat kehidupan kita ke depan. Terus di minggu keempat ini juga aku lihat Cancer ada hal-hal yang apa ya, kamu tuh lagi aktif-aktifnya banget kalau aku lihat untuk komunikasi dengan orang lain ya. Padahal tuh lagi aktif banget buat komunikasi sama orang lain di sini, buat sharing ya. Tapi tetap aja aku lihat apapun itu ya, itu nggak menyebabkan perasaan di hati kamu lepas dengan sendirinya. Apa-apa yang menjadi kekecewaan itu tadi gitu sih. Oke, jadi aku lihat apapun yang terjadi di minggu keempat nanti, Cancer akan berusaha untuk menutupi luka yang dia punya dan diam-diam menyembuhkannya, lebih tepatnya kayak gitu. Kayak apapun masalahnya dia coba selesaiin sendiri, pendem sendiri, tiba-tiba udah selesai sendiri dan ceria sendiri lagi. Kalau aku lihat gitu, jadi mandiri sekali ya. Selanjutnya mari kita lihat juga apa sih pesan dari udah loncat duluan ya. Pesan semesta buat Cancer di minggu keempat seperti apa kak? Oke. Sorry ya teman-teman ya, aku tuh kayaknya flu banget enggak? Cuman ya gitu deh. Ada pilek-pileknya. Cancer, pesan yang pertama buat kamu di minggu keempat, rayakan cinta di dalam kehidupanmu. Jadi apapun yang ngebuat the lovers kamu jadi terbalik tadi ya, apapun yang sifatnya bertepuk sebelah tangan, kamu nggak perlu kayak bener-bener ngerasain banget sedihnya, apalagi sedih-sedih sendiri gitu. Rayakan cinta dalam setiap kehidupanmu ya. Kayak kalaupun seseorang menyakiti kamu ya, kamu kan bisa cari yang lain yang lebih baik gitu. Yang penting kamu bisa merayakan cinta meskipun orangnya harus berbeda untuk kedepannya. Jadi nggak perlu takut. Oke. Lalu yang kedua di sini kamu juga dipesankan katanya dalam meraih mimpi-mimpimu kamu itu perlu metode-metode tertentu. Jadi jangan lupakan ya bahwa segala sesuatunya kamu boleh bekerja keras ya, tapi dalam menggapai mimpi tetap harus punya metode dan strategi yang jitu. Jangan hanya sekedar kerja keras doang, tapi juga kerja cerdas. Itu pesannya. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan raih ya
hal-hal ya yang ada di dalam kehidupanmu dengan cinta dan kasih sayang. Kenapa dengan cinta dan kasih sayang? Karena hal itu yang akan menguatkan kamu dalam pilihan yang kamu buat, dalam hal-hal ataupun tindakan yang kamu lakukan seperti itu, oke? Dan di sini kalau untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan Cancer di minggu keempat Juli, Kak. Cancer bisa terkoneksi dengan apa? Energi paling kuat ada Gemini, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, The Hierophant ya. Taurus, itu aja sih buat zodiaknya di sini. The Lovers, Gemini, udah ya. Itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu. Dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye, Cancer.